Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa barakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas ya, dengan mapel pemodelan perangkat lunak untuk kelas 11 RPL 1 dan 11 RPL 2 pada semester ganjil. Guru pengajarnya saya sendiri, yaitu Nur Hikmah. Baik, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.1, memahami konsep pemodelan perangkat lunak. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, sudah tentu ya, harus memahami konsep pemodelan perangkat lunak. Setelah memahami, maka tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat mempresentasikan pemodelan perangkat lunak. Nah, sebelum kita membahas materi inti, yaitu belajar pemodelan perangkat lunak, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, model pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak secara terstruktur, atau bahasa Inggrisnya Structured System Development. Kita akan menggunakan data flow diagram untuk perancangannya, kemudian struktur chart, dan entity relationship diagram atau dikenal dengan IRD. Atau kalau data flow diagram dikenalnya dengan singkatan DFD. Yang terakhir adalah pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak berorientasi objek atau Object Oriented System Development. Unified Modeling Language. Ini kita menggunakan use case diagram dan class diagram, activity diagram. Namun kita akan membahas sedikit saja. Oke, ini adalah konsep rekayasa perangkat lunak atau konsep pemodelan perangkat lunak. Ini ada tahapan-tahapannya yang akan kita bahas, ada 4 ya. Sebetulnya mungkin ada 5 dan seterusnya. Nah, ini kita mengenal tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah analisis ya. Analisis kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak atau pembuatan perangkat lunak. Nah, setelah selesai menganalisis, kemudian proses berikutnya adalah desain. Nah, setelah desain, kemudian implementasi atau coding ya. Nah, kemudian setelah coding adalah pengujian. Nah, biasanya di luar sana atau yang sudah profesional, nah, setelah tahap pengujian di situ ada tahap yang namanya maintenance ya, nah, atau pemeliharaan. Maaf ya, belibet. Oke. Baik, kita bahas satu persatu nih. Analisis. Nah, tujuan menganalisis situasi untuk menentukan spesifikasi dan struktur pengguna dan menyeleksi fitur sistem lainnya. Nah, pada prosesnya di sini kita harus ada namanya scheduling atau penjadwalan. Makanya di sini akan diadakan mulai pembuatan dan deadline-nya kapan gitu. Jadi supaya target. Kemudian tidak lupa yaitu menganalisis kebutuhan nah, dalam membuat perangkat lunak. Contoh misalkan membuat perangkat lunak sistem informasi perpustakaan di SMK Negeri 1 Cirebon. Itu apa saja yang dibutuhkan.
Kemudian hasilnya di sini ada target waktu pengerjaan, yaitu deadline. Kita harus mengingatkan ke teman juga gitu, supaya cepat dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Dan berikutnya adalah spesifikasi perangkat lunak. Apa saja spesifikasinya, termasuk hardware softwarenya gitu ya, di analisis. Oke, itu sepintas penjelasan tentang analisis ya. Sekarang adalah desain. Desain. Nah, ini untuk desain atau tampilan di web melalui website atau melalui aplikasi apa gitu ya. Nah, ada tujuannya. Yang pertama adalah mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem secara keseluruhan ya, dan mengembangkan spesifikasi teknologinya. Nah, nanti dalam prosesnya kita sama-sama akan membuat sebuah diagram ya, menggunakan DFD atau PRD atau kayak UML, dan juga membuat user interface atau tampilannya. Contoh misalkan untuk yang paling sederhana adalah login, logout, nah, gitu ya. Dan seterusnya lah, nanti ada menu-menu atau fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak tersebut. Dan nanti di dalam desain ini ada spesifikasi tampilan, pemrosesan laporan, kemudian struktur program, basis data, kemudian perancangan struktur fisik. Nah, itulah untuk desain. Gambarannya seperti ini ya. Ada relasi antar tabel juga. Misalkan relasi 1 ke banyak atau banyak ke 1, itu nanti kita mengenal ya itu, tentang itu. Oke, setelah desain di sini ada yang namanya implementasi atau coding. Nah, untuk coding ini bebas untuk menggunakan platform apa saja, misalkan HTML, CSS, ya, PHP, JavaScript, WordPress. Kalau untuk database-nya misalkan MySQL dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan dengan mudah oleh user, ya, oleh operator atau oleh pengguna lainnya. Nah, dalam prosesnya adalah menulis program atau coding, kemudian membuat basis data. Pada basis data ini yang terdiri dari beberapa tabel ya, tabel. Kemudian menginstal kalau sudah selesai, dan seterusnya pengujian sistem. Untuk hasilnya adalah program dan dokumentasi. Nah, ini terakhir adalah pengujian atau testing. Dalam pengujian atau testing ini ada dua versi ya. Ada black box, ada juga white box. Kalau yang black box, nah itu pada saat user misalkan menginput sesuatu, itu akan muncul hasilnya atau outputnya. Apabila ada error, nah itu tidak ditampilkan errornya karena ada di dalam black box. Nah, kalau versi yang kedua di sini ada yang namanya white box. Pada saat user kemudian menginput data, kemudian ada kesalahan atau bug atau error begitu ya, itu akan bisa dilihat di sebelah mana atau di blok mana gitu, atau di sintak berapa gitu ya, yang bagian errornya begitu atau bug. Oke, tujuannya untuk pengujian ini ya, mendapatkan informasi mengenai kualitas perangkat lunak yang kita buat. Dan yang paling penting adalah untuk memeriksa bug atau errornya.
pada hasilnya nanti kalau ada bug atau error kita harus ada perbaikan ya. Maka dari itu proses sebetulnya dalam profesional setelah pengujian atau testing itu ada yang namanya perbaikan atau maintenance. Setelah selesai perbaikan atau maintenance, nah tentunya akan terjadi atau akan mendapatkan ya, perangkat lunak yang siap pakai. Nah itu saja mungkin Bang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan penasaran ya, biar kita lebih semangat lagi untuk mempelajari lebih dalam lagi ya, kita kupas tuntas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.